Pemirsa, sebanyak 29 warga Kelurahan Wijaya Kusuma, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat dinyatakan positif COVID-19. Mereka diduga tertular setelah mengikuti sebuah acara tahlilan. Kasus positif di Kelurahan Wijaya Kusuma, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat berawal dari adanya seorang warga yang mengalami sesak nafas setelah mengikuti acara tahlilan di salah satu rumah. Warga tersebut kemudian menjalani pengobatan di puskesmas setempat dan dinyatakan positif COVID-19. Setelah dilakukan tracing, petugas kemudian melakukan tes swab terhadap 90 warga. Hasilnya sebanyak 29 orang diantaranya dinyatakan positif COVID-19. Memang ada terdapat satu kasus positif lagi baru yang kemudian kita tracing dan dilakukan tes swab tanggal 17 kemarin di hari Jumat. Dari 94 yang mengikuti tes swab ada 29 ya, itu yang positif COVID, dan warga sudah ada sebagian yang sudah diisolasi di Wisma Atlet, kecuali warga yang kemungkinan ada penyakit penyerta sudah kita rujuk ke Rumah Sakit Pelni dan Rumah Sakit RSUD Cengkareng. Pengetahuan Bapak yang sudah dibawa ke Wisma Atlet berapa banyak, Pak? 5 sama 14 ya? 16 ya? 20 orang ya. 20 Sisanya masih berada di rumah masing-masing. Peliharaan ya di lingkungan RT masing-masing. Tidak semua warga yang positif COVID-19 bersedia dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Jakarta. Pihak RW dan polisi mencari 7 warga positif yang menolak dirawat di rumah sakit karena khawatir menularkan ke warga yang lain. Setelah ditemukannya puluhan kasus positif, pihak Kelurahan Wijaya Kusuma langsung melakukan penyemprotan cairan disinfektan untuk mencegah semakin menyebarnya virus corona di permukiman warga. Dari Jakarta, Ong Suhirman, TV One mengabarkan. Untuk mengetahui informasi terkini mengenai klaster baru COVID-19 di wilayah Petamburan, Jakarta Barat, kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami, Gita Iha. Selamat siang, Gita. Bagaimana saat ini kondisi di sana? Apa kemudian upaya-upaya yang dilakukan untuk mendeteksi penyebaran COVID-19 di klaster baru ini? Ya, selamat siang Ken dan juga pemirsa. Ini baru saja beberapa saat yang lalu pihak kelurahan dari Wijaya Kusuma ini melakukan upaya penyemprotan disinfektan di 9 RT yang ada di RW 05, di mana termasuk RT 01 dan RT 02 yang menjadi cikal bakal ataupun sumber dari klaster baru pasca 29 warga dari RT 01 dan RW 02 kemarin terjangkit virus corona. Upaya ini tentu saja terus dilakukan sejak pagi tadi, dan termasuk juga untuk mencegah penyebaran ini semakin meluas, ada beberapa protokol kesehatan yang dilakukan seperti mencuci tangan, kemudian mengenakan masker untuk masuk ke area Kelurahan Wijaya Kusuma ini, tepatnya di RW 05, di mana sebenarnya ada 5 akses pintu kemudian yang bisa masuk di area ini, namun hanya diberlakukan 1 pintu untuk mencegah penyebaran virus corona ini semakin meluas. Jika kita berbicara mengenai kronologi ataupun cikal bakal dari klaster baru ini, kita akan langsung saja bertanya kepada Lurah dari Wijaya Kusuma. Sudah bersama saya Ibu Novi Indriasari. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Ibu, ini kan beberapa waktu lalu memang sudah dinyatakan 29 warga di Kelurahan Wijaya Kusuma ini terjangkit virus corona. Update terbaru dari 29 pasien ini seperti apa, Bu? Ya, dari 29 warga kami yang terpapar COVID-19, 19 warga sudah diisolasi di Wisma Atlet, kemudian 2 kita rujuk ke Rumah Sakit RSUD Cengkareng dan Rumah Sakit Pelni, sisanya melakukan isolasi mandiri di rumah. Ibu, mungkin kita bisa klarifikasi sedikit, Bu, mengenai kabar yang beredar kemarin, ada sempat 7 warga yang kemudian menolak atau bahkan dikabarkan kabur begitu untuk dibawa ke Wisma Atlet. Tindakan dari kelurahan sendiri seperti apa, Bu, sejauh ini untuk 7 pasien tersebut?
Yang pertama saya ingin klarifikasi ya, bahwa tidak ada warga yang kabur, ya tidak ada warga yang kabur. Hanya saja ketika kami akan mengadakan evakuasi terkait dengan warga yang ingin diisolasi ke Wisma Atlet, mereka mengunci dan bersembunyi di dalam rumah. Tapi kemudian setelah kita bujuklah dengan Pak RT, dengan Pak RW, nah akhirnya mereka bisa keluar berkomunikasi dengan kita dan mereka mau melakukan isolasi mandiri di rumah. Sejauh ini apakah baru proses penyemprotan disinfektan saja yang dilakukan atau akan apa lagi yang akan dilakukan oleh pihak kelurahan begitu? Mungkin ada rapid test, kemudian untuk sejumlah warga yang tidak termasuk di dalam tracing dari 29 pasien kemarin, Bu. Ya. Untuk pelaksanaan protokol kesehatan sebenarnya sudah kita laksanakan sejak pertama kali COVID-19. Cuman untuk yang pertama ini ada kasus seperti ini kita memperketat ya, khususnya untuk wilayah akses jalur keluar masuk di RT 1 dan RT 02. Jadi kita hanya memfungsikan satu pintu yang ada di depan kita. Nah, untuk terkait dengan penyemprotan disinfektan kemarin kita sudah lakukan bertahap ya. Kita juga mendapat bantuan kerjasama dari PMI Kota Jakarta Barat, kemudian dari Sudin Camat, dan juga dibantu dari pihak-pihak lain yang mungkin dari wilayah RW lain. Ibu, ini kan kita tahu sendiri bahwa 29 orang kemarin sempat mengikuti begitu tahlilan. Apa kemudian yang dilakukan oleh pihak kelurahan untuk kemudian tidak ada lagi nanti acara-acara yang berkerumun untuk pencegahan kemudian di hari-hari mendatang seperti apa dari kelurahan? Ya, sekalian saya untuk mengklarifikasi. Jadi 29 warga yang terpapar COVID-19 ini tidak semuanya hadir dalam acara tahlilan. Jadi awalnya memang ada satu warga dari RT 02 RW 05 yang datang ke layanan IGD 24 jam ke Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan karena ada gejala keluhan sesak nafas. Dilakukan tes swab, kemudian hasilnya positif, secara otomatis seseorang ataupun warga yang dinyatakan terpapar COVID-19 pasti akan dilakukan tracing. Ya, tracing itu adalah orang-orang yang kontak terdekat beberapa hari dan orang tersebut berpergian kemana saja dalam beberapa hari. Akhirnya yang bersangkutan bercerita memang baru berduka dan memang ada beberapa tetangga yang hadir ke rumah ikut membantu mendoakan. Nah, artinya dari situ dilaksanakanlah tes swab massal secara random dari wilayah RT 1 dan 2, 94 diikuti warga dan dinyatakan 29 yang positif COVID. Nanti kemudian ada upaya untuk mungkin pelarangan atau sanksi mungkin dari warga yang kemudian melakukan acara-acara berkerumun begitu, Bu? Selain acara, jangankan acara ya, jadi kita warga dengan berkumpul di depan pun kita selalu menghimbau untuk selalu jaga jarak. Kita lihat sendiri di dalam itu memang pemukiman padat penduduk, memang antara rumah satu dengan rumah yang lain itu memang tidak ada jarak gitu. Jadi kita selalu setiap hari meminta bantuan dengan Pak RT, Pak RW untuk terus mengingatkan warga untuk selalu jaga jarak dan pakai masker. Terkait dengan sanksi ataupun dasar hukumnya memang sudah ada ya, bahwa sesuai dengan Pergub nomor 51 tahun 2020 bahwa seluruh warga yang beraktivitas di luar rumah tanpa menggunakan masker dikenakan sanksi. Baik, Bu Novi, terima kasih atas informasi yang sudah diberikan dan pemirsa memang perlu diingatkan kembali untuk kita semua untuk tidak melakukan atau menghadiri acara-acara yang sifatnya akan berpotensi untuk menyebarkan virus corona dan tetap menjaga protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan seringlah mencuci tangan. Demikian yang dapat kami kabarkan. Ken, kembali ke Anda di studio, Ken. Baik, terima kasih. Gita Iha mengabarkan langsung dari Petamburan, Jakarta Barat.